Tidak bisa lalu kemudian Allahu Akbar. Biasanya kita ini Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, ingatan kita kemana-mana. Kenapa kita kemana-mana? Karena kita digoda oleh jin. Coba ibu bapak periksa surat jin ayat 19. Bahwa ketika kita menyembah Allah, maka jin-jin itu berdesak-desakan. Namanya berdesak-desakan, jumlahnya banyak, itu di surat Al-Jin ayat 19 itu. Nah, nyembahnya adalah di tempat itu. Kenapa di tempat itu? Disitulah sebetulnya tempat yang aman. Inna awwala baiti wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang memasuk tempat ini aman. Kita tidak lagi digoda lagi ketika sholat karena kita berada di tempat aman. Ingatan kita berada di tempat yang aman. Karena itulah maka kita tidak digoda lagi. Jin, iblis tidak berani ke tempat ini. Itulah lalu kemudian kita bisa khusyuk. Dengan ada titik poin kita itu, ingatan kita di tempat itu, maka lalu kemudian kita relatif. Selama 5 menit kita menyembah Allah, relatif kita ini bisa konsentrasi. Tapi kalau tidak ada titik, tidak ada benda yang kita ingat, maka lalu kemudian begitu Allahu Akbar, yang ingat adalah mall, yang ingat adalah rumah, istri, anak, cucu, macam-macam politik, macam-macam, ingat semua ketika sholat. Dan itu diingatkan di surat Al-Ma'un itu, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yang ketika sholat lupa dia bahwa dia sedang sholat, gitu kan. Nah itu diingatkan. Nah kalau sudah seperti itu, kita seringkali sholat, kita lupa bahwa kita sedang sholat. Kita mesti sholat, ingatan kita ada di situ. Wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna wa taqitu mim maqami Ibrahim musalla. Tempat sholat itu adalah di bagian daripada makom Ibrahim. Di baitullah itu sholat kita itu. Hati kita ada di situ, dan ketika hati kita ada di situ, maka tidak di mana-mana. Hanya seringkali dibantah. Kenapa sholat saja ada di situ? Kalau tidak di situ di mana? Di mall tidak boleh, di pasar tidak boleh, di kantor tidak boleh, di kebun tidak boleh, di mana-mana tidak boleh. Kenapa mesti? Karena mesti harus di tempat itu. Karena itu kita menghadap itu, menghadap ke kiblat. Tidak aja menghadap, tapi hati kita ada di situ. Dan kalau hati kita ada di situ, ingatan kita ada di situ ketika sholat, maka di Quran dikatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada itu min ghillin. Penyakit iri, dengki, takabur, riya, ajib, gitu kan. Fitnah, loba, tamak, takabur, itu dicabut oleh Allah itu. Tatkala kita sedang sholat. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Di mana? Tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawahnya Masjidil Haram itu ada sungai. Karena itulah maka diambil airnya berapa saja, kapan saja, itu tidak pernah habis. Karena di situ adalah sungai, disitulah telaga, itulah Kausar sebetulnya. Di Kausar. Airnya itu adalah air surga sebetulnya di situ itu. Nah, ketika kita berada di situ, maka lalu kemudian hati kita, penyakit hati kita, fi qulubihim maradun, dalam hati kita ada penyakit. Penyakit kita ini akan dicabut oleh Allah. Maka lalu kemudian membersihkan nurani ruh kita ini, dibersihkan itu tadi kan. Karena kita sholat. Yang tempat itu di bawahnya mengalir sungai itu. Itulah lalu kemudian kalau penyakitnya sudah dicabut, penyakit kita sudah dicabut karena kita sholat tadi. Karena kita sholat dan ingatan kita berada di tempat itu. Maka lalu dikatakan inna sholata
tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena ketika kita sholat, ketika kita sholat, kita berada di tempat yang di tempat itulah apa namanya, penyakit hati kita akan dicabut. Dan kalau itu sudah dicabut, sedikit demi sedikit dicabut, kita menjadi sehat. Dan itulah dinyatakan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Dan ketika ingatan kita, hati kita ada di tempat itu, maka kita ketemu Rasulullah. Rasulullah dengan Allah, bersama Allah, serta Allah. Maka kita ketemu Allah. Disitulah ketika kita menghadap ke kiblat. Hati kita tidak, tubuh kita menghadap, tapi hati kita ada di situ. Disitulah alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Kita ketemu Tuhan, mulaku rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Bahwa kita ketemu Allah, dan ketika kita sehari-hari kita ketemu Allah, maka lalu kemudian hati kita menjadi damai, menjadi bersih. Itulah juga di surat As-Sod kalau tidak salah. Mohon Bapak nanti Ibu cari ayat 46 yang mengatakan inna ahlasna hum bi khalisatin dzikratan. Aku mensucikan, membuat akhlak itu menjadi indah, menjadi bagus. Dengan apa? Dengan ingat rumah. Dengan ingat rumah. Jadi Allah membersihkan hati ini menjadikan nurani kita ini menjadi bersih. Dengan cara apa? Dengan disuruh ingat rumah. Hanya di Quran itu kurung rumah, itu rumah akhirat. Bagaimana kita ingat rumah akhirat, belum pernah ke akhirat. Yang dimaksud itu akan lebih masuk akal kalau itu adalah rumah Baitullah. Itulah Masjidil Haram. Kita ingat, paling tidak ingat Masjidil Haram. Dikatakan di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhaka fis sama falanwaliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka sataral Masjidil Haram. Aku lihat engkau menengkadahkan wajahmu ke langit. Aku palingkan wajahmu ke kiblat yang kau sukai. Di mana itu? Fawalli wajhaka sataral Masjidil Haram. Memang kita disuruh untuk selalu ingat Masjidil Haram, ingat Baitullah. Dan dengan ingat Baitullah, maka lalu hati kita itu lalu menjadi damai, hati kita itu menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang karena kita ini. Dan kalau kita lebih jauh lagi secara hakikat, dari mana kita ditiupkan roh kita ini? Ditiupkan roh itu adalah dari situ sebetulnya. Kita berasal dari situ. Dan nanti kelak kita akan kembali ke tempat itu. Itulah tempat kembali. Karena itulah maka ketika kita umroh, kita haji, lalu kemudian kita ini tawaf, sebetulnya itu adalah kita melihat tempat kita kembali. Disuruh berputar-putar sampai 7 kali. Mohon maaf, kalau di kampung saya, ibu saya itu kalau beli ayam di pasar itu agar ayamnya tidak minggat, tidak pergi, itu diputar-putarkan tiang itu 3 kali. Iya, Pak. Ayo mbahku ngain. Ayam itu tidak akan pergi kalau sudah diputar-putarkan 3 kali itu. Nah kita juga begitu, diputarkan 7 kali. Putar 7 kali agar sadar bahwa itulah rumah kita. Maka ketika kita selesai putar-putar, kita itu disuruh mencium Hajar Aswad manakala bisa. Mengapa itu cium Hajar Aswad? Itu sebenarnya adalah penjilmaan daripada malaikat Zurya. Itu adalah foto sebetulnya. Itu foto, kita dipoto. Lalu kalau tidak bisa foto, kita pakai fingerprint itu kan. Bismillah, Allahu Akbar. Fingerprint, pakai tangan. Jadi di kantor itu kan. Pakai wajah, pakai tangan. Sehingga nanti kalau kita kembali, kamu siapa? Saya ini adalah penduduk sini. Apa buktinya? Ini foto saya, ini tangan saya, fotonya sudah ada. Itulah selamat itu. Inilah sholat itu sebetulnya. Karena itu sholat itu menjadi penting.
Penting pekerjaan awalu mayu khasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Hanya seringkali kita ini tidak begitu peduli pada sholat. Dan kalau kita itu lalu kemudian selalu ingat itu, selalu kita ingat Allah dan Rasul, selalu ingat rasa berada di Baitullah, maka tatkala kita nanti akan mengakhiri hidup kita ini. Kita akan mengakhiri hidup kita ini disapa oleh Allah dengan sapaan yang indah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang damai, jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu kembali. Kembali kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkuli fi ibadi wadkuli jannati. Indah sekali kita mengakhiri hidup. Diseru oleh Allah dengan seruan yang indah itu. Tapi kalau kita tidak pernah ingat Allah, tidak pernah ingat Rasul, kita tidak pernah merasa di rumah, tidak merasa di rumah itu, maka Allah dan Rasul tidak mau untuk melihat kita. Lalu di surat As-Sajdah ayat 11 dikatakan, tidak disambut oleh Allah dan Rasulnya, tapi diwakilkan kepada malaikat maut. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Jadi ternyata ada yang disambut oleh Allah, diseru oleh Allah dengan suara yang indah, bahasa yang indah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Tapi juga ada yang diwakilkan pada malaikat maut. Dan ketika diwakilkan pada malaikat maut, katanya sakitnya bukan main. Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Itu yang diwakilkan kepada malaikat maut. Namanya wakil, maka pakai protap. Maka kita tidak mau. Mudah-mudahan peserta halakoh ini, peserta ngaji Jumat pagi ini, jangan diwakilkan. Tapi mohon ya Allah, kasihilah, sayangilah kita-kita ini, agar kita dijemput dengan sapaan yang indah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkuli fi ibadi wadkuli jannati. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita dijemput, disapa dengan sapaan yang indah, agar kita tidak diwakilkan pada malaikat maut. Ibu dan bapak sekalian, kita ini sehari-hari sesungguhnya dipanggil oleh Allah. Kita ini sehari 5 kali dipanggil oleh Allah dengan suara adzan. Suara itu adalah suara muadzin. Yang mengumandangkan adzan itu sebetulnya adalah muadzin. Tapi muadzin itu sesungguhnya ada yang nuntun. Siapa itu? Adalah Rasul. Rasul ada yang perintah, ialah Allah. Kita sehari-hari dipanggil oleh Allah untuk segera kepada kemenangan dan sholat. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Tapi seringkali kita tidak peduli. Dan karena kita tidak peduli, tatkala dipanggil untuk sholat tidak peduli, kita abaikan, maka waktunya kita butuh dipanggil, kita tidak dipanggil, tapi diwakilkan kepada malaikat maut. Maka di surat Al-Anfal ayat 20 itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulihi wa la tawalau anhu wa antum tasma'un. Kamu jangan berpaling, padahal kamu mendengarkan. Mendengarkan apa? Di antaranya adalah mendengarkan seruan untuk segera sholat itu. Kalau kita sehari-hari dipanggil oleh Allah untuk segera sholat, untuk segera ke masjid, maka kita berpaling, kita tidak seolah-olah tidak mendengarkan. Maka ketika nanti kita memerlukan dipanggil oleh Allah, kita tidak dipanggil, diwakilkan pada malaikat maut. Sebab apa? Sebab sehari-hari dipanggil, kita juga tidak akan tidak datangi, kita abaikan, kita berpaling. Nah, inilah salat ini diantaranya yang bisa membersihkan hati, karena hati ini penyakitnya fi qulubihim dicabut ketika kita sholat, ketika kita berada di tempat sholat,
Tempat sholat adalah Baitullah. Kenapa kita Baitullah? Karena yang sholat adalah aku. Aku itu adalah nur. Aku itu adalah cahaya. Aku inilah yang bisa tembus, tidak terhalang oleh waktu dan tempat. Hati kita ada di Jakarta, saya di Malang. Tapi ketika kita sholat, kita merasa sowan Rasulullah di Baitullah, di tengah-tengah Masjidil Haram. Dan ketika kita berada di situ, wa naza'na ma fi sudurihim, aku cabut apa yang ada di dalam dada. Kotoran-kotoran itu dicabut. Di mana mencabutnya? Tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Dan ketika kita lakukan kegiatan itu 5 kali sehari semalam, hati kita menjadi bersih dan kita akan menjadi bukan insan amanah, tetapi menjadi umat Muhammad. Jangan mau menjadi insan, karena insan itu li rabbihi lakanut. Innal insana layatgha, innal insana lafi khusrin, innal insana khuliqa halua, innal insana ladzulmun mubin, doluman jahula, kafura jidala fatura dhaifa, dan seterusnya. Maka jangan jadi insan kita ini. Dan insan tidak pernah bisa amanah. Jadi apa? Jadi mukmin, jadi umat Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad. Dan ketika kita menjadi umat Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Manakala kamu ingin disayang oleh Allah, ikuti aku. Aku siapa? Aku Muhammad. Fayaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosanya, dan seterusnya ini. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian, kita semua selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat kasih sayangnya. Kasih sayang Allah dan Rasul dengan kasih sayang yang sempurna. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekarang waktunya sudah jam 7, katanya 1 jam selesai. Tapi kalau masih Pak Asep ada pertanyaan, diskusi, monggo. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Amir Faisal. Luar biasa. Baik, kita langsung saja pertanyaan. Amir Faisal, Pak sebelum Pak Amir, ini saya lihat chat dulu, nih ada pertanyaan ya, nanti Pak Amir yang raise hand. Bagaimana terkait dengan sholat khusyuk nih, Prof? Bagaimana pertanyaan dari Pak Mirza? Bagaimana supaya Namun, sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu wasta'inu bis-sabri wassalah, mintalah pertolongan lewat sabar dan sholat. Wa inna ala kabiratun illa alal khosiin. Dan itu sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu siapa? Diterangkan di dalam Al-Quran. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Adalah orang ketika sholat merasa yakin ketemu Tuhan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sadar bahwa mereka nanti akan kembali kepadanya. Mulaqu rabbihim. Jadi ketika kita sholat, kita itu merasa ketemu sama Allah. Makanya lalu siapa yang ketemu? Yang ketemu adalah aku. Yang ketemu adalah saya. Yang sholat itu adalah yang datang dari Allah, yang namanya iman, yang namanya ruh, yang namanya kitab, yang namanya nur itu. Itulah yang bertemu sebetulnya. Yang sholat itu iman ini, bukan tubuhnya. Tubuhnya syariahnya ya syariah. Tapi yang hakikat sebetulnya ketemu adalah yang datang dari Allah tadi. Yang disebut dengan ruh, yang summa sawahu wa nafaqa fihi birruh. Ruh ini yang ketemu itu. Lalu kepada siapa? Sholat itu kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu siapa?
kita harus tahu sebetulnya Allah itu sesungguhnya siapa itu kan. Allah itu nama. Kita tidak hanya nyembah nama, tapi nyembah yang punya nama. Kalau hanya nama kan begitu gampang dikarang. Walaupun itu bukan sembarang karangan nama itu, tetapi kita harus tahu siapa yang punya nama itu. Karena betapa susahnya mencari nama Allah itu, maka lalu kemudian kita tanya kepada siapa yang mengkabarkan nama Allah itu. Cari yang mengkabarkan nama Allah. Yang mengkabarkan nama Allah itu selalu dengan Allah, selalu bersama Allah, serta Allah. Tak kala nama Allah disebut, nama beliau juga disebut. Syahadat saja tidak cukup kalau asyhadu alla ilaha illallah, harus ada asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Muhammad ada di mana? Muhammad ada di Madinah jasadnya, tapi ruhaninya la uqsimu bihadzal balad, jawabannya aku bersumpah dengan negeri ini, wa anta qilum bihadzal balad, engkau berada di tempat yang mulia ini, wa walidi wa ma walad, demi ayah dan anak di tempat itu. Itulah lalu kemudian yang kita sembah. Kita dengan Allah, dari Muhammad kepada Allah. Lalu kemudian, kapan menyembah? Apa yang kita persembahkan? Ketika kita sholat, apa yang kita tahu agar kita khusyuk? Yang kita persembahkan itu apa? Yang kita persembahkan adalah rukun sholat. Rukun sholat yang 13 itu, mulai dari niat takbiratul ikram, membaca Fatihah, lalu kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, lalu sholawat, lalu kemudian salam. I-13 itu yang kita persembahkan. Lalu tertib 13. Lalu kemudian di mana kita sholat? Kadang-kadang kita mengatakan tempat itu sama. Tidak sama tempat itu. Apalagi dalam kegiatan ritual, itu tidak sama. Tempat itu tidak sama sebetulnya. Banyak orang mengatakan sama, tapi ayolah kita renungkan. Kalau itu sama, kenapa misalnya contoh haji? Haji itu di mana haji? Haji itu apa? Haji itu kan wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu kan hanya berhenti, duduk, berdoa. Tapi berhentinya itu harus ada di Arafah. Tidak ada alasan efektif, efisien, ada corona. Lalu kemudian wukuf sajalah di Jakarta, di Bekasi. Tidak bisa, saya wukuf di Malang, tidak boleh. Lebih baik tidak usah wukuf. Wukuf itu ada tempat. Tempat itu menjadi penting, khusus haji di Arafah. Di Arafah itulah tempat wukuf, bukan di mana-mana lagi. Karena itu tempat menjadi penting. Lalu namanya sa'i. Sa'i itu jalan kaki sebetulnya. Jalan kaki yang 800 meter itu, tapi 800 meter itu dari Safa ke Marwah. Banyak jalan yang lurus 800 meter, bahkan juga 1 kilo, banyak di mana-mana ada. Di Jakarta ada, di Bekasi ada, di Tangerang ada, di Malang ada banyak. Tapi tidak boleh lalu kita ganti jalan kaki di Malang. Tidak boleh. Jalan kaki yang sa'i itu adalah dari Safa ke Marwah. Yang namanya lempar jumroh itu kan hanya lempar kerikil aja ke tembok. Betapa banyaknya di Jakarta tembok. Tapi kalau ibu bapak lalu melempari tembok di Jakarta, lalu ditanya ada apa itu? Kok lempar-lempar kerikil di tembok? Aku lagi jumroh kok di Jakarta. Lagi demo. Harus di Mina, Maka tempat itu menjadi penting. Tempat itu coba hukum ala sa'i lempar jumroh. Pertanyaannya kalau salat di mana? Salat kok ada kalimat umirtu an abuda robba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu sayin. Aku terperintah menyembah Allah di tempat yang mulia ini. Di tempat yang mulia ini. Di Baitullah. Kenapa? Bagaimana? Kenapa kok kita bisa menyembah di situ? Rumah kita Malang, rumah kita Jakarta. Boleh rumah kita di mana-mana, tubuh kita di mana-mana, tapi ingatan kita harus di tempat yang mulia itu. Umirtu an abuda robba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu sayin. Itu kan. Baicana baita masabata linnasi wa amna wa taqitu min maqami Ibrahim musalla. Jadi makam Ibrahim itu tempat
sholat itu adalah di situ. Nah, bagaimana kalau sholat kita tidak di situ? Maka wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat di tempat itu illa mukaan wa tasyatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adzaba bima kuntum takfurun, bahwa sholat itu tidaklah sholat kecuali di tempat itu. Kalau tidak di situ hanya bagaikan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Kenapa disebut menserikatkannya? Karena kita katanya nyembah Allah, tapi begitu Allahu Akbar, pikiran kita di mall, pikiran kita di kebun, pikiran kita di kantor, pikiran kita di kampus, bahkan pikiran kita sedang ingat jemuran, maka lalu menyatukan antara jemuran dengan Allah. Itulah menserikatkannya. Maka tidak boleh ketika Allahu Akbar lalu ada di situ. Kapan kita sholat? Ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu. Hal-hal seperti inilah yang menjadikan kita itu khusyuk waktu sholat. Dan ketika khusyuk kita ketemu sama Allah. Mulaku robbihim wa annahum ilaihi rajiun. Saya kira itu. Assalamualaikum. Salam. Ada Mas Toto. Ya, saya pengen tanya pada sahabat saya, guru saya, Profesor Imam Mas Suprayogo. Toto ada di sini. Mas Saya Toto dulu, Amir Faisal dulu. Oh iya wes, Pak Imam, kangen Pak Imam. Mas Toto di sini. Ada Mas Toto di sini. Iya, saya tuh dipanggil sama Pak Nasrullah, Ketua Umum KBPI. Ini ada Prof Imam, harus ikut. Wajib. Nah, mendak jerene iso dosa itu. Ya ngaji Lewat moderator Pak. Lewat moderator Pak. Ya. Monggo ya. Monggo. Pak Faisal, Pak Amir. Tanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 3 hal yang mau saya sampaikan, tapi singkat saja. Yang pertama tentang konklusi ya, konklusi bahwa insan itu konotasinya jelek, setan dan sebagainya. Maka saya tetap berpendapat bahwa sesuai dengan surat At-Tin ayat 2 tadi yang juga sudah Prof sampaikan, bahwa manusia itu adalah aksani takwim, ciptakan aksani takwim. Jadi itu sudah penjelasan Allah sendiri, bahkan itu ada huruf lam takkid dan qad. Jadi tentang kebenaran manusia itu seperti apa, sudah Allah sendiri sudah mengatakan sungguh sampai 2 kali. Maka saya tidak setuju kalau kemudian disimpulkan yang bertentangan dengan itu. Sebagai contoh misalnya, aku ciptakan baja ini keras. Meskipun baja itu nanti kena cuaca dan sebagainya menjadi karatan dan sebagainya, tapi tidak akan mengubah sifat dari baja itu menjadi lunak. Jadi manusia itu tetap insan dan itu tetap awalnya diciptakan aksani takwim. Tentang apakah nanti dia kemudian ingkar dan seterusnya itu, karena Allah sendiri sudah mengatakan dalam surat As-Sam juga bahwa memang manusia itu diberi sifat yang ke arah takwa dan fujur, tapi dia tidak akan mengubah dari zat yang sesungguhnya tentang insan itu. Ya, ini yang pertama. Jadi saya memakai batasan Allah tentang insan itu dari surat At-Tin ayat 2. Kemudian yang kedua, tadi Prof mengatakan bahwa Allah tidak pernah mengenalkan diri pada manusia. Nanti mohon diperiksa di surat Al-A'raf ayat 172. Di sana Allah mengatakan bukan hanya tidak mengenalkan, bahkan Allah mengambil kesaksian. Wa asyhaduhum ala anfusihim, itu kalimatnya. Jadi semua kita ini sudah sejak awal sudah dimintai kesaksian. Jadi namanya kesaksian pasti bukan hanya mengenal, pasti sudah melihat, ya. Tentunya dengan di alam arwah. Ini juga menjadi perdebatan teologis sampai sekarang. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah
dikenakan Al-Quran, apakah dia akan mengenal Allah? Maka sebagian pendapat mengatakan bahwa tetap akan bisa. Jadi jiwa manusia itu karena sudah pernah diaplikasikan oleh Allah, maka sekalipun orang itu tidak terkena ajaran ajaran dari Muhammad SAW misalnya, dia di tempat yang jauh, dia akan tetap bisa mengenal Tuhannya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, saya cuma minta konfirmasi saja. Tadi Prof sering menyebut kalimat wanafakho mirrufihi. Yang saya ketahui itu wanafakhu mirrufihi. Barangkali mungkin Prof bisa menyebutkan ayat mana yang bunyinya itu wanafakho, bukan wanafakhu. Maaf, bisa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tadi silakan dibaca surat As-Sajdah ayat 9, Pak Amir. Oke, terima kasih. Lalu kemudian kan saya sebut tadi kita ini musyawarah aja. Kita musyawarah itu ya kita berbagi-bagi pemahaman. Namanya musyawarah. Nah, bisa jadi saya keliru, salah itu karena memang kelemahan saya gitu kan. Tapi yang saya sampaikan tadi, insan tadi, kalau saya ambil dari Quran, innal insana li rabbihi lakanut, innal insana layatgo, innal insana lafi kusrin, innal insana khuliqa halua, innal insana ladulmun mubin, doluman jahula kafuro. Itu kan dari Quran semua itu. Quran semua. Ya kalau Bapak tidak setuju ya silakan aja. Jadi saya hanya mengatakan Quran kok mengatakan begini. Yang surat Atin bagaimana Prof? Yang surat Atin. Hanya satu yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu sebetulnya hanya dari tubuhnya. Itu dari aspek tubuhnya memang bagus. Apalagi yang menilai kita, gitu kan. Kita mesti harus paham batin. Batin itu apa sebetulnya? Wazaitun itu kan sebetulnya kan aspek-aspek yang terkait dengan manusia. Tin, batin, demi buah tin, demi buah zaitun. Nah, buah tin dan buah zaitun. Orang seringkali kalau itu menyebut buah tin, lalu kemudian buah tin itu ada minyak. Minyaknya minyak tin. Lalu kemudian bisa dipakai untuk obat sehat. Boleh-boleh saja memaknai itu, tetapi coba kalau kita lihat tin, buah tin itu apa? Buah tin itu seperti apa itu kan? Nah, orang-orang tertentu memaknai tin itu adalah buah tin. Kenapa buah tin? Tuhan itu maha halus, latif. Sehingga kalau ingin mengatakan sesuatu, yang sesuatu itu bila dikatakan, didengar tidak enak. Ya. Karena mungkin dianggap tidak sopan. Gitu kan. Maka lalu menggunakan bahasa apa ya? Seperti, serupa, semisal. Dengan menyebut buah tin, maka lalu orang menjadi tahu, oh itu yang dimaksud. Dengan menyebut zaitun, itu yang dimaksud. Kalau Bapak lihat buah tin, apalagi yang mau masak, yang mau matang, pernah enggak Pak Amir melihat buah tin yang masak? Itu bentuknya seperti apa? Rodoh. Bentuknya seperti milik istri kita. Persis itu Mas Abah lihat nanti. Hitam dan asam. Lah zaitun seperti apa? Zaitun itu seperti milik bapak-bapak itu. Persis. Jadi kehidupan ini sebetulnya tergantung tin dan zaitun itu. Kalau tin dan zaitun itu dirawat dengan baik, gitu ya, maka akan melahirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau tin dan zaitunnya dirawat dengan baik, akan melahirkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau tin dan zaitun tidak dirawat dengan bagus, maka akan lahirlah penyakit AIDS, penyakit kelamin, penyakit sipilis itu karena tin dan zaitun itu tidak dirawat.
Dan karena persoalan tinja zaitun, kadang-kadang orang bertengkar. Keluarga menjadi bercerai. Bahkan kalau di Madura itu carok itu dimulai dari tin dan zaitun itu kan. Carok itu dimulai tin dan zaitun. Maka tin zaitun harus dirawat untuk melahirkan sakinah wawadah warohmah, untuk melahirkan generasi yang paling bagus. Generasi yang paling bagus itu adalah generasi yang tin dan zaitunnya itu dirawat dengan bagus. Tapi kalau tin dan zaitunnya tidak dirawat dengan bagus, maka akan melahirkan generasi asfala safilin. Keluarga yang serendah-rendahnya keluarga. Lah, merawat tin dan zaitun itu juga bukan perkara gampang. Merawat tin dan zaitun itu perlu adalah orang-orang yang na'amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang iman dan orang-orang yang beramal soleh. Karena itu konotasinya saya sebut itu adalah konotasi yang bersifat fisik sebetulnya. Yang bersifat fisik itu kelihatannya bagus. Dimulai dari tin dan zaitun, gitu kan. Tin dan zaitun. Tapi tidak mengapa. Saya punya pandangan, saya tadi hanya ngomongkan Quran itu ngomong gitu loh ya. Quran itu ngomong lirobi lakanut layat go lafiku serin kuli ko halu aladul mun mubin doluman jaula, macam-macam itu seperti itu di Quran itu. Itulah namanya insan. Itulah, coba Bapak nyari, ada ndak insan disuruh sholat, insan disuruh untuk zakat, insan disuruh haji, insan disuruh puasa, insan disuruh masuk surga. Rasa-rasanya ndak ada, itu rasa-rasanya itu. Karena itu ya Bapak silakan, ini namanya musyawarah, itu musyawarah, hanya lalu kemudian di Quran seperti ini, saya memahami atin itu adalah seperti itu. Lalu kemudian tidak ada paksaan di dalam pemahaman, dan Al-Quran itu jangan diperdebatkan. Al-Quran itu direnungkan nanti, setelah ngaji, kayak musyawarah gini direnungkan, apa ya, gitu. Jangan dibedakan. Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhabarikum. Tidak boleh. Tidak boleh diperdebatkan Al-Quran. Al-Quran itu berdebat itu hanya dua. Ujungnya dua. Satu menang, satu kalah. Yang menang nanti akan bangga, merasa hebat. Yang kalah nanti kecewa. Nah, merasa hebat itu salah, kecewa juga salah dari Quran, tidak kena. Karena itu wala tanaza'u fatafsalu wa tadhabarikum. Quran ini dimasukkan saja ke dalam hati ini, lalu kemudian direnungkan di dalam hati, nanti mana kira-kira kita ditujukan oleh Allah dan Rasul kemana kita ini. Saya kira seperti itu. Baik. Lalu kemudian yang kedua tadi apa itu? Yang kedua tadi Pak. Tentang itu, kesaksian Allah tidak pernah mengenalkan ya, diri. Itu di surat Al-A'raf ayat 72 itu tadi. 172. Lalu kemudian bagaimana Allah mengenal? Selama ini kita kan juga tidak mengenal. Kita selama ini sesungguhnya tidak mengenal. Gitu. Memang dulu sahidna, bala sahidna. Tapi lalu kemudian seperti apa? Wong laisa kami selihi sayun. Dikatakan laisa kami selihi sayun. Semisal saja itu tidak ada, apalagi Allah. Kan seperti itu. Maka lalu kemudian memang Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak beralamat, walam yakullahu kufuwan ahad, laisa kami selihi sayun. Bagaimana kita bisa? Mungkin itu punya pemaknaan lain, nanti kita bahas di waktu yang akan datang. Bagaimana Allah ini? Kenapa lalu kemudian Muhammad? Maka lalu kemudian juga silakan dibaca surat An-Nisa ayat 150, 151. Nah di situ mungkin ada kaitannya. An-Nisa 150, 151 dikaitkan dengan Al-A'raf 172 itu tadi. Nanti akan menjadi paham. Tapi itu tadi, kita musyawarah. Itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah mundur 20 menit. Pak Terima kasih. Pak Asep. Ya. 20 menit. Ada satu lagi, Mas Toto.
Mas, Oh ya, kalau ya Mas baik. Toto itu datanya itu, Mas Toto itu. Saya kira Mas mungkin Toto waktunya itu hanya karena pura-pura tanya itu. saking asiknya. Mas Toto itu hanya pura-pura tanya itu. Iya, iya. Oke. Baik. Toto sama tanya, lalu Hadirin. dia dijawab oleh Pak Asep. Ya. Asik sekali ya. Luar biasa materi yang disampaikan. Baik, hadirin jamaah Zoom-nya KPI, waktu kita sudah lebih 21 menit. Karena saya Ya. keliru di musyawarah. Baik. Mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.